pada hari ini Mas Ipo dan juga teman-teman semua kita bergabung di Zoom kali ini. Kita akan membahas mengenai Muhammad SAW sebagai pedagang, yang mana tadi Mas Ipo mungkin sudah menjelaskan di awal. Mungkin sekedar kita ingat kembali saja kisah yang sebenarnya teman-teman sudah tahu bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam berdagang. Bahkan sebenarnya hidupnya beliau lebih banyak waktunya dihabiskan untuk berdagang kalau dibandingkan dengan dakwah beliau dari lamanya usia beliau. Usia perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdagang sekitar 28 tahun kalau tidak salah teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana kisah tentang berdagangnya Rasulullah SAW. Kita mulai dari kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Kita tahu memang teman-teman sekalian bahwa Mekah itu adalah tempat yang sangat istimewa di Jazirah Arab. Kenapa? Karena di sana itu ada Ka'bah. Bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, mereka memang beribadah dan pusat ibadahnya ada di kota Mekah karena ada Ka'bah itu tadi. Sehingga kita tahu bahwa kota Mekah menjadi tempat ziarah orang-orang Arab dari berbagai macam negeri. Kemudian ada satu tokoh sahabat sekalian. Kita kembali kepada sejarah. Ada tokoh namanya Hashim bin Abdul Manaf. Beliau menjadi tokoh yang sangat penting di kota Mekah. Dan beliaulah yang berhasil membuka jalur perdagangan setahun 2 kali bagi orang-orang Quraisy, yaitu ke Yaman dan juga ke Syria. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy biasanya pada saat musim panas mereka melakukan perjalanan menuju ke Syria, Jordania, Palestina, Lebanon, bahkan sampai ke Turki, sampai ke Eropa Barat untuk berdagang. Pada saat musim panas musim dingin biasanya mereka akan menuju ke Yaman, ke Ethiopia untuk berdagang. Jadi kita lihat bahwa ternyata memang atau hampir seluruh orang-orang Arab Mekah ketika itu memang profesinya adalah pedagang. Karena tidak mungkin mereka berprofesi sebagai petani, sulit. Karena pada saat itu kondisi alam yang tidak memungkinkan, berbatu, kering, tandus. Sehingga profesi dari hampir seluruh masyarakat Arab Mekah pada saat itu adalah mereka sebagai pedagang. Begitu juga sama dengan keluarga Rasulullah SAW yang profesinya juga adalah pedagang. Mari kita lihat teman-teman sekalian bagaimana jiwa bisnisnya atau jiwa dagangnya dari Nabi Muhammad SAW ternyata dipupuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini. Jadi menjadi seorang pedagang handal, Rasulullah SAW tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja, melainkan memang sudah sejak awal dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memiliki skill-skill untuk berdagang. Kita lihat pertama Rasulullah SAW memiliki mental yang sangat kuat dikarenakan sejak kecil beliau adalah seorang yatim piatu. Kita tahu sejarahnya bahwa di usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah yatim piatu. Diasuh oleh pamannya kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat usia-usia kecil seperti itu yang biasanya setiap anak berada dalam asuhan ayah, ibu penuh dengan kasih sayang. Rasulullah penuh dengan kasih sayang, hanya saja yatim piatunya membuat dari kecil mentalnya menjadi mental yang tangguh, mentalnya menjadi mental yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW kecil harus membantu perekonomian keluarganya sang paman. Karena setelah usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adalah orang yang hidup sangat sederhana. Sehingga sejak kecil Rasulullah SAW memang terlatih jiwanya untuk membantu perekonomian sang paman dengan bekerja serabutan untuk penduduk kota Mekah pada saat itu. Bayangkan di saat anak-anak lainnya asik, mungkin bermain, mungkin bermanja-manja dengan orang tuanya, tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil beliau dididik mentalnya menjadi mental yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, mental bisnisnya Rasulullah SAW itu sebenarnya dimulai ketika beliau selain menjadi pekerja serabutan di kota Mekah, beliau juga sejak kecil memang adalah seorang penggembala. Kita tahu bahwa seluruh nabi itu memang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang penggembala, karena di sanalah biasanya akan muncul sikap-sikap leadership dan manajemen yang baik. Kita lihat bahwa apa sih hikmah ketika Rasulullah SAW atau bahkan nabi-nabi yang lain menjadi seorang penggembala? Pertama, yang saya ucapkan tadi bahwa mereka memiliki leadership dan manajemen yang sangat baik. Karena di dalamnya ada mengatur, menjaga, mengembangbiakkan hewan, dan itu tidak mudah. Jadi jiwa-jiwa leadership dan jiwa-jiwa manajemen yang baik itu
ada ketika beliau-beliau ini menjadi seorang penggembala. Kemudian ketika menjadi seorang penggembala, Nabi Muhammad SAW belajar menemukan sikap yang lembut, sabar, dan juga rendah hati. Itu semua didapatkan ketika beliau menjadi seorang penggembala yang mental itu ternyata diperlukan ketika menjadi seorang pedagang yang besar atau pembisnis yang besar, pengusaha yang sukses satu hari nanti. Juga Rasulullah SAW melalui mengembala hewan-hewan tersebut, beliau juga belajar bagaimana caranya mengatur awalnya mengatur hewan, lama-lama menjadi mengatur manusia kan, dan menata kehidupan. Itu hikmah ketika Rasulullah SAW melewati proses step by step sehingga menjadi seorang pembisnis yang ulung. Kita lihat teman-teman sekalian, modal dagangnya Rasulullah SAW, beliau bisa menjadi seorang entrepreneur hebat, pengusaha hebat, pembisnis hebat, tidak serta-merta begitu saja, tapi lagi-lagi kita lihat, ternyata memang beliau terbiasa sejak kecil, dibina dengan pengalaman demi pengalaman. Beliau melakukan magang, teman-teman sekalian, istilah yang kita gunakan sekarang atau internship, bersama dengan paman beliau, Abu Thalib, di usia 12 tahun. Jadi Rasulullah SAW sebelumnya menjadi penggembala, kemudian mulai menjadi seorang pedagang yang ikut bersama pamannya. Disinilah yang kita sebut sebagai magang, atau beliau berlatih, beliau melihat, beliau terjun langsung, merasakan pengalaman langsung menjadi seorang pedagang. Pada saat itu ikut perdagangan dari pamannya yang menuju ke negeri Syam. Beliau keluar dari kampung halamannya untuk berdagang bersama pamannya di usia ke-12 tahun. Dan pengalaman-pengalaman yang beliau alami selama magang dalam berdagang ini, atau mengikuti orang lain di awal-awal ini, maka terbentuklah pribadi yang mandiri, pribadi yang pantang menyerah, kuat, pribadi yang selalu siap dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau Abu Thalib sempat bangkrut, dan disitulah Nabi Muhammad SAW sigap kemudian mengambil keputusan untuk mencari alternatif atas kebangkrutan dari pamannya, sehingga Rasulullah SAW menemukan solusi, sehingga beliau melakukan perdagangan keliling sendiri. Itu Rasulullah SAW, modal dagang beliau yang pertama, karena beliau terbiasa, alias punya pengalaman. Magang dulu di awal-awal. Nggak ada pembisnis yang hebat, langsung hebat, nggak ada. Biasanya ikut dulu orang, lihat dulu, berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, modal bisnis Rasulullah SAW, kalau kita lihat, beliau digelari Al-Amin. Semua kita sudah tahu bahwa ternyata berbekal Al-Amin ini pada akhirnya dipercayai oleh orang. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak mudanya digelari dengan nama Al-Amin. Kalau kita lihat dalam dunia entrepreneur, sahabat sekalian, kepercayaan adalah modal yang paling besar dalam kita menjalankan sebuah usaha. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kepercayaan itu, bahwa semua orang percaya dengan perkataannya, semua orang percaya bahwa beliau memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan kepercayaan itulah bisnisnya menjadi berjalan dengan lancar. Maka berbekal pengalaman dan keterampilan dalam berdagang, Rasulullah SAW mulai menawarkan jasa, menjualkan barang dagangan saudagar-saudagar kaya Mekah. Jadi kita tahu bahwa sekitar usia 20 tahunan, perdagangan beliau itu sudah menembus sampai ke luar negeri, teman-teman sekalian. Dan kita lihat cara bisnisnya Rasulullah, beliau bukan orang yang punya modal besar, tidak. Tapi beliau menjalankan modal orang lain, baik mendapatkan upah maupun dengan profit sharing. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya sahabat sekalian, yang kita juga belajar dari Rasulullah SAW, modal yang beliau miliki adalah pandai bergaul. Ini yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur atau pembisnis atau orang yang ingin berdagang, bahwa dia harus memiliki kepandaian dalam bergaul. Jadi mental pandai bergaul Rasulullah SAW juga dididik dari kecil. Ketika kecil beliau bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, itu dididik untuk bagaimana bergaul bersama dengan orang-orang atau teman-teman yang lain. Begitu pula ketika di bawah didikannya kakeknya Abdul Muthalib, beliau juga dididik untuk pandai bergaul, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam bergaul, sehingga Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang memang pandai bergaul dan pergaulannya luas. Beliau bergaul dengan yang muda, yang tua. Beliau masuk dalam pergaulan rakyat jelata ataupun penguasa. Beliau bergaul dengan kalangan budak maupun saudagar. Jadi pertemanan beliau sangat luas. Jadi dalam bergaul, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan pribadinya yang egaliter. Beliau bisa masuk dalam lini manapun. Dan itu penting dimiliki oleh para entrepreneur atau para pembisnis.
beliau memiliki keterampilan yang sangat hebat dalam membangun jaringan, teman-teman sekalian, dengan kepala-kepala suku, kabilah Arab, dan kawan-kawan kakeknya. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin contoh bagaimana cara berdagangnya beliau. Jadi modal utama Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat lagi, kita rinci lagi, beberapa yang harus dimiliki adalah kepercayaan. Itu sangat penting. Akhlakul karimah, dalam akhlak yang tercermin dari sikap Rasulullah, maka memudahkan beliau, memuluskan dagang beliau, kejujuran tentu saja. Setiap kali ada barang yang cacat, beliau tidak sembunyikan. Setiap kali ada barang yang tidak baik, beliau tidak sembunyikan. Beliau katakan dengan jujur bahwa memang barangnya tidak baik atau barangnya cacat, dan beliau tidak menjual barang di atas harga umumnya. Kalau sudah dapat untung ya sudah untung, bukan untungan terus tanpa ada puasnya. Beliau juga memiliki spirit yang sangat kuat dalam menjalankan bisnisnya bersih, prospek yang cerah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dalam sikap dagangnya, beliau rajin, mandiri, pantang menyerah, beliau kuat dan siap mengambil keputusan-keputusan pada saat-saat yang sulit, pribadi yang egaliter seperti yang saya katakan, dan yang paling penting satu, Rasulullah SAW memiliki pribadi yang penuh dengan cinta. Kalau kita belajar sirah, kita sudah tahu banyak sekali kisah-kisah Rasulullah bagaimana menunjukkan rasa cintanya. Dan cinta ini akhirnya membawa hasil yang sangat baik dalam bisnis beliau. Karena beliau menjalankan segala sesuatunya dengan cinta. Baik dalam berbagai macam hal termasuk dalam bisnisnya. Bekerja, berbisnis dengan cinta, melayani customernya dengan cinta, bersama dengan para pekerja atau pegawai-pegawainya dengan cinta. Jadi cinta ini kekuatan untuk Rasulullah. Pada akhirnya beliau memberi cinta dan mendapatkan cinta dari customernya kah, maupun dari para pekerjanya kah, maupun dari teman-teman bisnisnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah SAW selain yang saya sebutkan tadi, juga beliau memiliki akhlak yang sangat perhatian terhadap para pekerjanya atau para bawahannya. Ini sangat penting. Ini terlihat ketika Rasulullah SAW membawa perdagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Siti Khadijah memberikan asistennya yang bernama Maisarah. Dan ketika dalam masa perjalanan, Maisarah mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa ketika teman-teman sudah berada di level tertentu dalam dunia bisnis, maka ternyata salah satu yang juga sangat penting adalah memberikan perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada akhirnya apa sih perjalanan karir Nabi Muhammad di bidang perdagangan ini, kita bisa rumuskan sebagai berikut nih. Teman-teman sekalian, pertama Nabi Muhammad magang di usia 12 tahun. Kemudian di usia 17 tahun beliau sudah mulai berdagang sendiri. Kemudian para penduduk Mekah mulai mempercayakan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW atau investment manager ya kita sebut. Kemudian saat menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, pada akhirnya beliau pun menjadi business owner, pemilik bisnisnya sekitar di usia 30 tahun. Jadi semuanya berjenjang sampai pada akhirnya beliau menjadi financial freedom. Beliau memiliki kebebasan finansial dan akhirnya bisa fokus dalam menjalankan dakwahnya menjadi Rasulullah SAW. Jadi itu teman-teman sekalian sedikit kisah tentang perjalanan Rasulullah SAW sehingga beliau menjalani kerasulannya di usia 40 tahun sudah fokus karena financial freedom, sudah bebas dari masalah finansial. Beliau sudah memulai perdagangannya sejak kecil, sejak dini dengan berbagai macam tempaan, dengan berbagai macam pengalaman demi pengalaman, dengan berbagai macam julukan Al-Amin, itu julukan yang susah sebenarnya didapatkan, tapi beliau menjaga kepercayaan itu.